Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai media, sarana, dan dana dakwah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Fatoni Anprianto dengan NIM 19000006125. Kemudian Saya Najla Zaulfada Ukas dengan NIM 19000061110. Dan saya dengan Rifki Rahma Safitri, NIM 19000006115. Perkenalkan, nama saya Titis Ajeng Maninggar dengan NIM 19000006098. Baik, kemudian kelompok kami akan membahas beberapa topik yang mana antara lain yang pertama mengenai pengertian media dan sarana dakwah, kemudian ada macam-macam media dakwah, kemudian macam-macam sarana dakwah, kemudian pengertian dana dakwah, urgensi dana dakwah, sumber dana dakwah, dan pengelolaan pengembangan dana dakwah. Yang pertama, mengenai pengertian media dan sarana dakwah. Sarana dakwah adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dakwah. Kemudian untuk pengertian media dakwah adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam aktivitas dakwah supaya tujuan dari dakwah tersebut tercapai dengan mudah. Kemudian macam-macam media dakwah, yang pertama ada mimbar, yang kedua media cetak, yang ketiga radio, keempat film, kelima ada televisi, keenam ada selular, ketujuh ada lembaga pendidikan, kedelapan ada organisasi keagamaan, dan yang terakhir ada partai politik. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Najla. Baik, terima kasih. Kemudian mimbar. Mimbar merupakan media dakwah yang paling populer di masyarakat, baik masyarakat pinggiran maupun masyarakat perkotaan. Mimbar bisa digunakan pada saat khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan pengajian-pengajian besar Islam lainnya, baik di masjid-masjid kampung maupun di kota, bahkan di hotel-hotel atau di gedung-gedung. Tujuan khutbah dengan menggunakan mimbar adalah agar jamaah dapat lebih fokus pada satu pandangan. Mimbar biasanya dibuat lebih tinggi dari lantai dengan tujuan agar penceramah bisa melihat secara langsung kepada jamaah. Selanjutnya, media cetak. Media cetak pada era sekarang telah bermunculan, bagaikan buah rambutan yang sedang berbuah, baik itu majalah, koran, atau buletin-buletin lainnya. Hal ini merupakan wujud nyata dari sebuah era informasi dan keterbukaan. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika para mubalik maupun mampu memanfaatkan media-media cetak yang ada sebagai sarana untuk berdakwah. Melihat persaingan media cetak yang begitu hebat, maka para mubalik hendaknya segera menyiapkan diri untuk menjadi penulis-penulis handal, sehingga mampu bersaing dalam amar ma'ruf nahi mungkar di bidang media cetak. Kemudian yang ketiga yaitu radio. Radio adalah siaran atau pengiriman suara atau bunyi melalui udara. Segala sesuatu dapat disiarkan melalui radio, seperti berita, musik, pidato, puisi, drama, dan dakwah yang dapat didengar oleh masyarakat. Siaran radio dapat diterima atau didengar bukan hanya oleh yang berpendidikan tinggi saja, tetapi oleh orang yang berpendidikan rendah. Radio mendapat banyak khalayak, terutama karena radio lebih banyak menghidangkan hiburan dan informasi yang aktual. Selanjutnya, media dakwahnya yaitu film.
Film dikenal juga dengan nama gambaran hidup atau wayang gambar. Film dapat memberikan pengaruh yang cukup besar kepada jiwa manusia yang sedang menyaksikannya. Di saat sedang menonton film, terjadi sesuatu gejala yang menurut ilmu jiwa sosial sebagai identifikasi psikologis. Ketika proses decoding terjadi, penonton kerap menyamakan atau meniru seluruh pribadinya dengan salah seorang pemeran film. Melihat pengaruh film begitu besar kepada jiwa yang sedang menontonnya, maka alangkah besarnya manfaat film itu jika dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Selanjutnya, televisi. Televisi adalah media penyiaran yang serumpun dengan radio. Jika radio hanya menyiarkan suara, maka televisi mampu menyalurkan suara dan gambar sekaligus, sehingga televisi dapat dipandang sebagai penggabung film dan radio. Televisi untuk menjadi media dakwah atau menyalurkan pesan-pesan dakwah. Hal ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Pada umumnya, lembaga penyiaran televisi di Indonesia menyediakan waktu kegiatan dakwah, seperti adzan maghrib atau acara-acara khusus pada bulan Ramadan dan lain-lainnya. Kemudian seluler. Seluler merupakan media informasi yang cukup canggih dan gaul. Hal ini nampak dari begitu banyaknya pemakai seluler, mulai dari pengusaha kelas atas hingga pengusaha kelas bawah. Bahkan tidak sedikit para remaja dan pengangguran pun menggunakannya. Melihat begitu semaraknya seluler, alangkah besarnya manfaat jika seluler dimanfaatkan sebagai media dakwah, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas multimedia messaging service atau MMS sebagai media untuk mengirim pesan-pesan informatif. Dengan ber-MMS kita dapat berdakwah dengan biaya murah. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sarana dalam rangka memberi pemahaman yang sempurna dan mendalam dalam masalah ajaran agama Islam dan membina kader dai yang betul-betul paham dan mengajarkan ajaran dengan lengkap, baik secara teori maupun secara praktek, mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Di Indonesia, banyak dai yang berdakwah melalui lembaga pendidikan. Misalnya pondok pesantren atau sekolah-sekolah agama Islam, terutama lembaga formal yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Organisasi keagamaan. Organisasi merupakan sarana memperjuangkan agama Islam karena dapat memperjuangkan ajaran Islam secara terprogram dan sistematis serta dapat menjangkau yang lebih leluasa. Di Indonesia, berjuang melalui organisasi sangat efektif karena dapat memperjuangkan hak-hak umat Islam dan dapat mempertahankan ajaran Islam secara terorganisir. Misalnya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Matlaul Anwar. Partai politik. Islam tidak akan bisa dilaksanakan secara kafah atau sempurna dan menyeluruh tanpa mendirikan negara yang berdasarkan Islam. Sedangkan negara Islam tidak akan dapat didirikan tanpa menguasai parlemen, karena parlemen sebagai sarana membuat undang-undang dan peraturan pemerintah yang mendasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan parlemen bisa dikuasai melalui partai politik. Maka oleh karena itu salah satu sarana memperjuangkan ajaran Islam adalah melalui partai politik. Partai politik tidak akan mampu memperjuangkan ajaran Islam di parlemen apabila visi dan misinya tidak berdasarkan Islam dan kader-kadernya tidak dididik secara Islami. Macam-macam sarana dakwah ada 3, yaitu media visual, media auditif, dan media audiovisual. Pengertian dana dakwah. Setiap kegiatan memerlukan dana. Kegiatan tanpa ditunjang oleh dana yang memadai akan turut mempengaruhi pelaksanaan dakwah. Pusat Dakwah Islam Indonesia memberikan definisi tentang dakwah, yaitu sebagai tenaga atau modal uang peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan dakwah. Batasan tersebut meliputi segala perbendaharaan yang bernilai material yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam pelaksanaan dakwah.
Perintah berkorban dengan harta didahulukan daripada berkorban dengan jiwa, karena dana sangat dibutuhkan baik di waktu damai maupun di waktu perang. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru hifaqan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Yang artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat tersebut menyatakan harta sebagai sarana berjihad di jalan Allah. Memang benar, saat ini dakwah tanpa ditunjang dengan finansial yang memadai tidak akan berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, fungsi manajemen dakwah merupakan petunjuk dasar dalam menjalankan aktivitas dakwah agar dakwah dapat terlaksanakan dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rifki. Mbak Rifki, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan meneruskan presentasinya. Urgensi dana dakwah. Dana dalam dakwah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam syiar agama Islam. Bagaimana kegiatan dakwah akan berjalan dengan lancar jika pendanaannya kurang? Dakwah dan syiar Islam harus terus jalan ada atau tidak ada bantuan dana dari pemerintah. Karena kegiatan dakwah Islam hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, baik menjadi pendengar dakwah maupun yang menjadi pendakwah. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Amidan Saperah, mengatakan dana menjadi sangat penting dalam kegiatan dakwah. Jadi gratis itu tidak ada. SMS aja bayar, katanya saat dihubungi Republika Senin tanggal 17 bulan 3. Amidan menegaskan kegiatan dakwah adalah komunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi, bagaimana dakwah bisa mencapai masyarakat membutuhkan sarana. Dalam pelaksanaan praktisnya memerlukan dana. Selanjutnya yaitu sumber dana dakwah. Menurut Muhasin, kondisi ormas Islam di Indonesia terkait pendanaan untuk dakwah memang berbeda-beda. Misalnya, ada ormas Islam yang kuat dalam masalah dana, ada juga yang tidak. Jadi masalahnya bukan banyak atau tidaknya, tapi cukup atau tidak, ujarnya. Menurut dia, sumber-sumber pendanaan untuk dakwah itu harus datang dari umat Islam sendiri. Jadi bukan negara yang menjadi sumber dana untuk dakwah, sumber daya dari umat. Jadi umat sendiri yang cari, bukan negara, katanya. Muhasin menegaskan tidak boleh negara menjadi sumber permintaan dana untuk berjalannya kegiatan dakwah. Yang tepat menurut dia adalah bukan meminta dana pemerintah, tapi kemitraan antara ormas Islam dengan pemerintah. Menurut Amidan, setiap ormas Islam yang berdiri pada dasarnya tujuannya pengabdian. Akan tetapi, pengabdian itu tidak bisa hanya dengan niat saja, tapi harus ada aksi. Aksi itu memerlukan dana. Aksi dakwah selama ini adalah hasil swadaya masyarakat dibantu masyarakat, katanya. Dana yang diterima dari swadaya masyarakat itu bersumber dari sedekah, zakat, dan infak masyarakat yang disalurkan melalui lembaga atau ormas-ormas Islam. Tetapi yang namanya zakat tidak boleh digunakan untuk kegiatan dakwah, tapi harus disalurkan seperti yang diatur dalam Islam. Jadi yang bisa digunakan itu adalah dana dari hasil infak masyarakat, terangnya. Pengelolaan dan pengembangan dana dakwah. Peran keuangan dalam suatu organisasi dakwah memerlukan adanya manajemen keuangan. Terkait dengan keuangan di dalam sebuah lembaga dakwah, banyak permasalahan yang muncul, yaitu
minimnya anggaran dan penyimpangan penyaluran dana. Dengan adanya manajemen keuangan yang jelas, yaitu antara biaya pemasukan dan biaya pengeluaran, maka permasalahan keuangan yang rancu dan terjadi pada sekarang ini akan semakin berkurang. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam cara mengatur keuangan, karena keuangan merupakan komponen yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi. Salah satu kewajiban manajemen adalah mengembangkan pola pendanaan yang sesuai dengan profil atau imbalan bisnis dan dapat disesuaikan guna memenuhi kebutuhan perusahaan atau lembaga dakwah yang timbul kemudian. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan pengembangan dana dakwah. Dalam pelaksanaan manajemen dakwah yang baik perlu diperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu perencanaan dakwah, di mana perencanaan dakwah yaitu sebuah rencana yang telah disusun oleh lembaga dakwah tersebut agar dakwah yang mereka tuju itu sesuai dengan tujuan mereka. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan dana dakwah yang dapat diambil dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu pengorganisasian dan dakwah, di mana suatu lembaga dakwah pasti mempunyai organisasi. Nah, di mana untuk melaksanakan tugas dari organisasi tersebut juga membutuhkan dana dari dakwah. Yang ketiga yaitu penggerakan dakwah, di mana dakwah tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila dana untuk pengelolaan dan pengembangan dakwah tersebut juga cukup atau bisa dikatakan dapat memenuhi kebutuhan selama diadakannya dakwah. Cukup sekian. Baik, mungkin itu dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengetik pertanyaan di kolom komentar. Kemudian kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.